Pandemi COVID-19 membuat impor Indonesia kembali terkontraksi. Pada Desember 2020, impor anjlok 17,35% secara tahunan menjadi 14,4 miliar dolar Amerika. Sedangkan ekspor di bulan yang sama turun 2,61% year on year menjadi 16,5 miliar dolar Amerika. Hal tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia di tahun lalu surplus 8 bulan beruntun. Gara-gara nilai impor ambrol, Indonesia mencatat surplus perdagangan hingga 21,74 miliar dolar Amerika di sepanjang tahun 2020, tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Pada tahun lalu, neraca dagang Indonesia mengalami surplus dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat surplus 1,23 miliar dolar, India 866 juta dolar, dan Filipina 469 juta dolar Amerika. Sementara dengan China, Indonesia masih mengalami defisit 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri Indonesia atau ULN pada November 2020 kembali mengalami kenaikan. Bank Indonesia melaporkan ULN pada November 2020 naik 3,9% secara tahunan menjadi 416,6 miliar dolar AS atau setara dengan 5.860 triliun rupiah. Posisi utang luar negeri Indonesia pada November 2020 terdiri dari utang sektor publik atau pemerintah dan bank sentral 206,5 miliar dolar Amerika, sementara itu utang sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,1 miliar dolar Amerika. Menurut Bank Indonesia, kenaikan ULN Indonesia pada November 2020 disebabkan oleh peningkatan penarikan neto utang pemerintah. Meski begitu, Bank Sentral menilai utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara berhati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Penjualan mobil secara nasional pada tahun 2020 anjlok jika dibandingkan tahun sebelumnya. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat penjualan mobil wholesale pada tahun 2020 hanya menyentuh 532 ribu unit. Jumlah itu turun tajam jika dibandingkan tahun 2019 yang mencatat penjualan wholesale sebanyak 1.030.000 unit. Di tahun-tahun sebelumnya, penjualan mobil setiap bulan bisa mencapai 80.000 unit per bulan. Namun sejak pandemi COVID-19 masuk ke tanah air pada Maret 2020, sontak penjualan mobil ikut tergelincir. Seiring dengan dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar, penjualan mobil pun mulai sedikit bangkit. Bahkan pada November dan Desember 2020, penjualan mobil sudah bisa menembus 50.000 unit. Meski begitu, penjualan mobil secara bulanan masih belum bisa kembali seperti saat sebelum pandemi. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoy optimis penjualan mobil di 2021 bisa tumbuh sebesar 50% dari perolehan 2020 menjadi sekitar 750.000 unit. Nangoy mengatakan penjualan akan terbantu kebijakan pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19. Kementerian PUPR telah menyelesaikan 1.191 paket kontrak tender proyek infrastruktur senilai 14,6 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan percepatan untuk realisasi anggaran tahun 2021 ini telah dilakukan sejak Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ia merinci sebanyak 209 paket senilai 2,1 triliun rupiah telah selesai dilakukan kontrak tender pada Desember 2020. Penyelesaian tender ini, kata Basuki, mengikuti saran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta anggaran jumbo yang digelontorkan untuk Kementerian PUPR harus membuahkan hasil demi menggenjot laju ekonomi Indonesia. Di akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menabuh genderang perang dengan China. Kali ini, Trump menambahkan 9 perusahaan China ke daftar hitam, termasuk pembuat pesawat Comac dan pembuat ponsel Xiaomi. 9 perusahaan ini akan kesulitan mendapatkan investasi di Amerika. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 11 November 2021 mendatang. Belai Trump melarang investor asal Amerika untuk berinvestasi atau melepaskan kepemilikan saham yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Sejauh ini, sudah ada 35 perusahaan masuk dalam daftar hitam karena diduga perusahaan-perusahaan itu yang dimiliki atau dikontrol oleh militer China.